Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana mujahid mujahidah, tidak kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat hidayah dan taufiknya kita semua dapat bersilaturahmi menuntut ilmu kembali di kajian rutin kita Pembinaan Ruhudin hari Sabtu. Insya Allah kita akan memperdalam ayat dari surat Al-Tariq insya Allah bersama Ustaz Rishan Taufik Alsi. Salat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Ruri. Ya, di sini sudah hadir tengah-tengah kita Ustaz Rishan, ini juga ada Bu Entin, izin menyapa Bapak Ibu yang on cam, Ibu Mari, ada Bu Neni, ada Ibu Ida, ada Pak Momon, ada Bu Ruri, ada Bu Awat, ada Teh Reni, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah jazakumullah bil jannah yang sudah hadir. Bapak Ibu, kita akan melaksanakan kajian tafsir, namun sebelumnya mari kita bertilawah bersama seperti pembiasaan di Darul Hikam. Kita akan baca surat At-Tariq. Iya. Kita mulai ya dengan ta'awudz. Izin memimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'a innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Baik Bapak Ibu, mujahidah, sebelum kita awali kelas kita, saya sedikit mengingatkan ada penuntut ilmu yang mungkin perlu kita terapkan di
kelas pembinaan Ruhudin ini. Barangkali Bapak Ibu yang sedang tidak berhalangan boleh untuk bersama-sama kita open cam, menyiapkan catatannya, dan juga untuk menyimak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Rishan Taufik Asih. Ya, kita sapa terlebih dahulu Ustaz Rishan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ustaz Rishan, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Taufik. Alhamdulillah. Baik. Sudah siap Ustaz Rishan? Insyaallah Ustaz Faisal. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ustaz Rishan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwafillah, mujahid-mujahidah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemampuan, pertolongan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus berusaha mengurusi semua perkara-perkara berkaitan perkara dunia, juga perkara-perkara agama ad-din, yang kalau tentu saja tanpa kehendak pertolongan kudrat Allah, kita belum tentu mampu untuk menegakkan urusan-urusan tersebut. Maka mudah-mudahan ini hadirnya kita di kesempatan subuh hari ini bagian dari wujud syukur kita kepada Allah, bagian dari ketaatan kita kepada Allah, sehingga sebagaimana Ibrahim ayat 7, Allah menjamin siapa yang senantiasa mensyukuri nikmatnya, la azidannakum, kata Allah, pasti kami akan menambahkannya kepada mereka yang bersyukur. Mudah-mudahan ini bagian dari syukur sehingga Allah berkenan menambah pada kita nikmat dan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya yang terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu ikhwafillah, mujahid-mujahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir surah di juz 30 yang kemarin kalau masih ingat pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surah Al-Buruj tentang gugusan bintang, yang kemudian kita mengambil ibrah dari kisahnya Ashabul Ukhdud. Kemudian selanjutnya kita akan membahas surah At-Tariq, ya, yang barusan kita sudah sama-sama baca. Maka Bapak Ibu sambil menyiapkan surah At-Tariqnya, kita akan membahas itu. Suratnya pendek ya, tetapi maknanya insya Allah ini lagi-lagi akan menguatkan keimanan kita. Lagi-lagi akan menguatkan keimanan kita. Baik, izin saya menampilkan tampilan. Baik, sudah terlihat ya Ustaz Faisal? Ada? Sudah? Aman Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini yang kita ambil subtema dari beberapa tema yang ada di surah At-Tariq ini. Karena ini awalan, tentu saja kita akan awali tentang identitas At-Tariq itu. Namun nanti yang akan kita bahas temanya adalah ini, anna likulli nafsin hafizan minal malaikah. Ini yang diangkat tema ini dalam tafsirnya Syekh Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsirnya Al-Munir. Beliau menyebutkan bahwa setiap jiwa ada penjaganya minal malaikah, dari malaikat. Ya, yurokibuha, yang akan murokobah, mengawasi. Ya, rokib, kita mengenal ada kata rokib. Ya, sehingga disebutkan malaikat rokib. Nah, yang akan mengawasi. Namun nanti kita akan bahas hafiz ini ternyata bukan hanya malaikat. Itu saya melihat pembahasan kalimat hafiznya dalam tafsir yang lain. Bahkan dalam tafsir Al-Munir juga termasuk
nanti kita akan lihat dalam tafsir Unisba bahwa hafiz ini bukan hanya malaikat ternyata. Ya, ada hafizul a'la wa akbar, ada penjaga yang lebih agung, ya, yang lebih tinggi, nanti kita akan bahas. Namun ini yang akan kita ambil dari banyak tema yang disampaikan dalam At-Thariq, ya. Oke, kita ke ini dia beberapa fakta atau informasi berkaitan dengan surah At-Thariq. Pertama, At-Thariq hiya surah Makkiyah. Surah At-Thariq Makkiyah. Tergolong surat At-Thariq ini surah Makkiyah, ya. Dan di antara karakteristik surah Makkiyah adalah pembahasannya tentang aspek akidah, keyakinan, ya. Dan ini sudah kita lalui tentang surah-surah Makkiyah ini, rata-rata menyampaikan aspek keyakinan. Dan yang paling sering apa? Ternyata selain tauhid, ya, akidah yang terus banyak diulang-ulang adalah hari kebangkitan, ya. Dasarnya tauhid, kemudian yang banyak diulang-ulang hari kebangkitan. Karena ini yang pertama paling dua hal ini paling dilawan, paling ditentang oleh kafir Quraisy. Pertama, Tuhan menyembah Tuhan yang hanya satu, selama ini mereka punya banyak wasilah, berhala-berhala. Kemudian adanya hari kebangkitan, ya, adanya hari kebangkitan. Kedua, dan itulah hidup kita sebetulnya. Landasan kita harus tauhid, meyakini bahwa Allah yang rububiyah, memelihara kita, memberikan rezeki kepada kita, menjaga kita, ya. Kemudian uluhiyah, kita hanya menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan juga Allah memiliki sifat-sifat dan nama-namanya yang tidak akan pernah ada yang mampu menyainginya, menyamainya. Itulah landasan kita. Dan yang berikutnya, mau apa tujuan kita? Kan begitu, ya. Kalau kata siapa itu, mulai dari akhir. Ya, mulai dari akhir. Meskipun itu di akhir, tapi ya kita harus punya tujuan. Kita mau apa? Ya, makanya yang sudah kita lewati surah-surah sebelumnya sering diulang tentang iman tauhid, juga tentang iman kepada hari kebangkitan. Itu kebanyakan, ya, hari akhir itu disebut hari kebangkitan yang dibahasnya. Kalau hari akhir selesai, ya tidak masalah, ya. Jadi justru kalau hari selesai nggak ada masalah. Yang jadi masalah apa? Ada kebangkitan dan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu yang kemudian ditentang oleh kafir-kafir Quraisy, ya. Mana mungkin, ya. Kalau selesai ya sudah selesai. Kalau mati ya sudah mati, begitu. Ya sudah jadi abu, jadi tanah, sudah selesai. Tapi ternyata tulang-tulang ini akan dibangkitkan. Dan ini yang kemudian ditentang oleh kafir Quraisy. Mana mungkin dibangkitkan. Ini tema-tema umum yang menjadi karakter di surah-surah Makkiyah. Kedua, sab'u asyroh ayat. Hiya sab'u asyroti ayatan. Terdiri dari 17 ayat. Ada yang meriwayatkan dari satu tafsir, tapi ini lemah sekali, 16 ayat. Meskipun dalam tafsirnya tidak dijelaskan mana yang digabungnya, begitu, ya. Ada beberapa perbedaan, sehingga jumlah ayat ini para ulama sampai sekarang ada yang berbeda, ya. Kemudian ini juga ada fakta juga bahwa nuzuluha, turunnya surah ini ba'da surah Al-Balad, ya. Surah Al-Balad belum kita bahas, sebelum surah Al-Qamar, qobla surah Al-Qamar, ya. Dan tartib nuzulnya hadhihi surah as-sadisah wa thalathun, 36. Kita tahu surah pertama Al-Alaq 5 ayat, ya. Kemudian ini At-Thariq ke-36, ya. Jadi kalau kurang lebih kita hitung dengan posisinya, ini masih awal-awal perjuangan surah At-Thariq ini, ya. Belum, bahkan mungkin ya baru mau mendekati hijrah, ya. Baru mungkin, tapi sebelum, ya. Nanti di antara ini ada asbabun nuzulnya, tapi kita lihat nanti, ya. Amma fil mushaf, tapi di mushaf surah ini diurutkan fi as-sadisah wa thamanun, urutan surat ke-86. Ya, informasi ini ada di tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi, Syekhul Azhar, tahun
ketika saya belajar Syekhul Azharnya Syekh At-Tantawi. Kemudian beliau meninggal rahimahullah di 2010 ya, dan meninggalkan salah satu karya terbesarnya At-Tafsir Al-Wasit Syekh Muhammad Said At-Tantawi. Sekarang Syekhul Azharnya Syekh Ahmad Thayyib ya. Ahmad Thayyib dulu pada waktu itu guru hadis saya, dosen hadis ya. Wah, kalau beliau ngajar Ahmad Thayyib, ruangan itu ruangan kampus itu, karena beliau ngajar banyak begitu ya, penuh sekali. Nah, ini kemudian sumiat surah At-Tariq bil qasmi fil ayatil ula. Dinamakan surat At-Tariq ini karena diambil dari sumpah Allah di ayat pertama. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, ada At-Tariqnya yang diambil. Kemudian, nah ini Syekh Al-Khatib, ayat Qurajin begitu ya, dalam tafsirnya Tafsir Al-Khatib, lebih terkenal dengan Tafsir Al-Khatib, sama beliau juga dari Al-Azhar, tapi Suhag ya, salah satu cabang di Al-Azhar. Beliau sampai menghitungnya, jumlah katanya ada du kalimatiha ihda wasituna kalimah, 61 kata. Ya, 17 ayat, 61 kata. Ya, luar biasa. Tapi untuk sebagai tashih ini penting, ya. Salah satu pentasi Al-Quran, dulu kami dengan beberapa guru di Darul Hikam, ya, mungkin di sini ada Bu Ida, ya, pernah ditugaskan ke Kuningan dan kita bertemu salah satu anggota pentashih Al-Quran, ya, Syekh Muhammad Ahsin Sakho. Kalau ibu bapak ada Quran, dibuka ada tafsir Al-Quran yang menandatangani, Masya Allah, itu beliau, Syekh Muhammad Ahsin Sakho. Nah, kita bertemu dan melihat beliau sampai hafal kata ini, ya, karena beliau kalau hafiz sudah iya, sampai hafal kata ini terulang berapa kali begitu. Ya, kita waktu itu menyebutkan salah satu kata yang diulang adalah kalimat mudahnya Al-Quran dihafal, begitu ya. Penting bagi para pentasi Al-Quran untuk mengetahui itu, ya, agar Quran tetap terjaga. Kemudian beliau juga, Syekh Al-Khatib, menghitung hurufnya 200 ya, mi'atani wa tis'ah wa thalathun. Mi'atani wa tis'atun wa thalathuna harfan. 239 huruf. Ya, ada sampai rajin seperti itu ya. Saya menyampaikan, kebetulan ada yang menghitung seperti itu. Masya Allah. Baik, sekarang ini surah At-Tariq ya. Kemudian saya sampaikan beberapa kaitan atau al-munasabah bainal surat As-Sabiqah dengan surat sebelumnya yaitu Al-Buruj, masih berkaitan dengan ada kalimat sumpah Allah. Kalau kemarin dengan langit dan juga gugusan bintang, kalau sekarang dengan langit dan juga At-Tariq, kita akan bahas nanti tentang bintang juga ya. Kalau surah Al-Buruj menyampaikan kisah Ashabul Ukhdud ya, yang tidak percaya, maka ini juga akan menyampaikan bantahan kepada kafir Quraisy dalam surah At-Tariq yang tidak percaya dengan hari akhir. Kemudian yang ketiga, pada surah Al-Buruj disampaikan tentang Lauh Mahfuz ya, sebuah kitab yang terjaga. Maka di sini juga nanti akan membahas di tema-tema selanjutnya tentang Al-Quran itu sendiri, ya, yang menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi masih ada kaitan secara munasabah tentang ayat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran urutannya itu sudah ditentukan oleh Allah, disampaikan malaikat Jibril dan juga disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengarahkan para sahabat kepercayaannya yang menjadi sekretarisnya untuk menempatkan, meskipun turunnya berkaitan dengan kejadian, jadi turun Al-Quran berkaitan dengan fenomena realita kejadian yang saat terjadi. Makanya ada asbabun nuzul. Sehingga turunnya tidak Al-Fatihah dulu seperti urutannya, ya. Jadi urutannya kadang-kadang beda dengan urutan di mushaf. Ya, bukan kadang-kadang, banyaknya beda. Tetapi diurutkan sesuai dengan yang Jibril perintahkan pada Nabi Muhammad,
sekarang seperti urutan sekarang, At-Thariq ayat ke surat ke-86, ya, itu sudah mengurut dan selalu ada munasabah baina surah al-qabl wa ba'd. Jadi ada selalu kaitan. Makanya ada tafsir munasabah itu begitu. Antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ada kaitan begitu. Ya. Bahkan ada munasabat baina ayat, antara ayat ke ayat itu ada kaitan pembahasannya. Jadi alurnya begitu mengalir ya. Meskipun kita menemukan tentang kisah Israel ada dalam surat awal-awal Al-Baqarah, diulang lagi dalam surat Al-A'raf, seperti lompat-lompat begitu, ya. Jadi kisah-kisah itu disampaikan lompat-lompat, tidak pernah beres satu surat begitu ya. Kayak yang berantakan. Tetapi itu dalam kajian tafsir munasabat tidak terjadi seperti lompat-lompat itu. Jadi kalau kita ngurut membaca begitu ya, itu nyambung meskipun kita tahu tema-temanya beda-beda. Seperti At-Thariq saja, ada tema-tema yang berbeda-beda, tapi kalau dilihat munasabatnya nyambung. Jadi tidak terasa Al-Qur'an ini memang mengalir begitu meskipun kisahnya ada loncat-loncat ya. Kisah Israel ada di Al-Baqarah juga diulang di Al-A'raf, kisah Nabi Musa ada di surat ini diulang lagi di surat ini. Ya, bahkan turunnya duluan Al-Alaq tapi kemudian tapi nyambung ya. Munasabatnya ketika zaman Rasulullah pas turunnya nyambung, apalagi karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari karena fenomena yang ada. Sekarang pun urutannya munasabat mengalir ya. Makanya lagi-lagi ini menguatkan bahwa Al-Qur'an ini mukjizat begitu ya. Mukjizat yang sampai sekarang mukjizatnya masih berlaku ya. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan ya. Bahkan Allah menantang, dulu pernah dibahas, kalau saja ada banyak ikhtilaf, law kana min indi ghairillah, itu tantangannya. Kalau Al-Qur'an ini bukan dari Allah, lawajadu ikhtilafan katsira. Pasti kamu akan menemukan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang banyak sekali. Tetapi lihat urutannya, ceritanya mengalir ya. Tidak terasa ada ini. Ini baina al-munasabat, kaitan surah Al-Buruj, surat sebelumnya yang sudah kita bahas dengan surah At-Thariq. Jadi hampir ada kesamaan untuk menguatkan hal-hal yang tadi. Baik, kita ini tentang informasi surah At-Thariq. Jadi substansi surahnya tadi mengawali dengan sumpah terhadap langit, sama seperti surat-surat sebelumnya, beberapa surat sebelumnya. Kemudian dorongan untuk mentafakuri ya, mentafakuri sama sebelum-sebelumnya, dan juga nanti akan disambung tentang penegasan asal muasal manusia diciptakan, lalu dikaitkan jadi menceritakan bagaimana manusia diciptakan, lalu dikaitkan dengan bagaimana manusia dibangkitkan ya, itu sama kuasanya ya. Nanti substansinya tentang hari akhir, hari kebangkitan, juga berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, dan itu sebagai penegak atau pembeda antara hak dan batil ya. Itu substansi si surah kali ini, insyaallah ya. Maka jangan terus bosan kalau kita mengkaji Al-Qur'an ya. Tentu banyak munasabat ya, bukan hanya kaitan dengan antara Quran dengan Quran yang lainnya, juga kaitan dengan kehidupan kita. Tapi boleh kita bahas tematik ya, itu boleh. Itu hebatnya Quran. Jadi ada yang tematik, membahas satu tema, dan suratnya diambil dari berbagai ayat dan surat ya, berbeda-beda. Tafsir al-maudu'i itu ada. Tafsir-tafsir yang tematik tidak berurut ya, tidak berurut dari surat-surat pertama. Baik, ini ayat pertama, was-sama'i wat-thariq, sambil kita terjemahkan per ayat. Was-sama'i, wa di sini wa qasam bukan dan, maka diterjemahkan wa demi as-sama, langit. Wa, nah wa yang ini wa dan at-thariq, at-thariq ya, bintang yang datang pada malam hari. At-thariq ini punya arti maja'a ala ghairi intidhar, yang datang apapun itu, orang ataupun kabar, pokoknya yang datang tanpa ditunggu ya, ghair intidhar, tanpa ditunggu ya. Jadi
ya diundang juga tidak, apalagi dinantikan begitu ya, tanpa dinantikan. Wa idza jaa lailan, dan itu datangnya malam-malam. Sudah tidak dinantikan dan juga malam-malam. Ya. Nah, itu kata asalnya. Wa aslu taruq, asalnya dari kata at-tarqu yang punya arti ad-daqq, mengetuk. Kalau ad-daqq mungkin asal mengetuk ya. Ya, mengeluarkan bunyinya seperti apa? Yang penting mengetuk. Ya. Tapi kalau at-tarq itu mengetuknya sampai terdengar. Makanya mungkin yang pasnya bukan mengetuk tapi menggedor. Ya. Beda. Mengetuk masih mungkin ketukannya pakai satu jari begitu ya. Kalau menggedor satu kepal. Nah, begitu ya. Truk itu menggedor. Ya, lebih tepatnya menggedor ya. Bedanya dengan duk. Duk itu memukul, mengetuk begitu ya. Tapi kalau truk itu menggedor. Makanya memang mengagetkan begitu ya. Mengagetkan. Dulu waktu saya di pondok di pesantren, kalau di asrama yang ngebangun itu pukul gerbang sekeras-kerasnya, kum bangun, nah itu menggedor ya. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini an-najmu alladzi yadhharu lailan fis sama, ya, yaitu bintang yang tampak di malam hari di langit, ya, yang nampak ya di langit pada malam hari. Itu maksud dari kata atorik di sini, ya. Makanya yang kenapa sampai diambil dari kata atorik yang datang malam hari, ya bukan hanya orang, bisa berita yang datangnya itu tanpa dinantikan, tiba-tiba malam-malam datang berita itu tanpa dinantikan, mungkin kabarnya karena seperti gedoran, mengagetkan, wah Bapak mendapatkan ini, alhamdulillah, begitu. Ya, itu atorik. Ya, menggedor, mengagetkan karena tanpa dinantikan, bisa sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak ya, karena bintang pun kurang lebih begitu, cahayanya masuk begitu. Torik itu cahayanya sampai masuk ya. Nah, makanya di antara kalimat turunannya torik ini ada jalan ya, punya arti torik jalan. Kenapa? Karena seperti menggedor bumi oleh kaki. Nah, makanya kalau jalan dalam arti jalan alamat tidak pakai torik. Torik ini jalan yang ditempuh, yang diinjak. Kalau alamat pakai syari. Kamu tinggal di mana? Di jalan, misalnya ya, Insinyur Juanda. Nah, bahasa Arabnya bukan torik. Aina anta, ya misalkan di mana alamat kamu? Tidak, jangan jawab torik Juanda, salah. Torik itu buat jalan yang digedor, diinjak, ditempuh begitu ya, bukan untuk mengarahkan. Makanya jawabannya yang tepat, yang lebih cocok syariat. Meskipun torik syariatnya jalan begitu ya. Kamu tinggal di mana alamatnya gitu ya. Maun wanuka, apa, di mana alamat kamu? Anak fi syari' Juanda. Nah, jadi pakai syari'. Kalau syari' itu yang mengarah ya, yang mengalamatkan. Tapi kalau torik jalan. Makanya kalau di Saudi teriakannya haji itu kan torik, torik, torik. Ya, karena itu bukan jalan alamat, jalan untuk yang ditempuh. Ini jalan untuk kaki. Karena sama seperti menggedor bumi, kaki ya. Itu akar kata sama. Sorry. Tapi yang maksud di sini sekali lagi adalah an-najmul ladzi yudhiru atau yadhharu lailan fis sama. Bintang yang nampak di malam hari di langit sana ya. Yang cahayanya bisa dikatakan menggedor. Wama adroka, ini kalimat pertanyaan, tanwiru bi sya'nihi atharu taqimihi bil ihsan bihi. Tadi sudah di apa? Disumpah. Kalau ada makhluk Allah yang kemudian itu harus kita renungkan, ya. Harus direnungkan. Ditagi ini ada ingin tambah
menguatkan. Wama dan apa adroka kamu tahu nih ya, adroka itu tahu yang lebih mendalam. Wama adroka dan apa pengetahuan kamu. Ma apa itu atorik tentang torik. Pertanyaan yang bukan butuh jawaban, tetapi pertanyaan litafhimi wa ta'zim tentang betapa agungnya, betapa pentingnya objek sumpah itu, yaitu atorik. Ya, mengingatkan kepada Nabi Muhammad betapa pentingnya dan tafakur, kayaknya kan sebetulnya cahaya yang kita lihat kan gitu ya, ada kajian ilmu pengetahuan, bukan cahaya saat ini, cahaya yang kapan begitu, karena saking jauhnya bintang itu ya. Dan bintang itu kalau sudah bercahaya sudah selesai ya, tidak lagi apa namanya, bisa lagi berulang begitu ya. Matahari kan begitu, ada terjadi fusi atau apa yang sampai satu saat bisa habis itu cahayanya ya. Dan ini adalah sebuah kemegahan, keindahan yang Allah tunjukkan sebagai sang penciptanya, yang maha teliti, yang maha agung, yang maha luar biasa ya. Kita harus meyakini ini dan mentafakuri ini sehingga mewujud sebagai takjub kita kepada Allah, meyakini Allah sang maha pencipta. Ini disampaikan lagi betapa pentingnya ya. Baru kata Allah, an-najmu as-saqib, bintang yang al-saqib, terang, bercahaya. Ya, as-saqib yang bercahaya. Itu as-saqib bermakna al-mudhi', yang bercahaya. Ya. Oh ya, betul ya Bu Umi, hari ini ada beberapa mungkin yang berlebaran. Mangga wilujeng ya. Tapi mungkin juga beberapa ada yang termasuk saya yang hari ini masih saum Arafah ya. Tapi muskilah, tidak masalah, kedua-duanya ada landasan ya. Kemarin ada jemaah yang menelpon hari Jumat ya, lagi di jalan, Ustadz saum nggak hari ini? Oh, enggak Pak, saya pakai yang besok Arafahnya. Oh gitu, ya katanya. Tuh saya lupa sahur, udah sepuh jemaahnya, saya lupa sahur, jadi saya nggak saum, aduh gimana ya? Ustadz ikut pemerintah, saya jawab, saya ada kebetulan ilmu falak, melihat perhitungan falak, dan saya meyakini Pak, bukan semata-mata ikut pemerintah, ditambah lagi itu bagian dari ikut, kebetulan saya paham, oh gitu ya, itu mas saya mau besok, jadi jemaah itu akhirnya ikut besok, saya mau besok saumnya katanya, Pak nggak apa-apa, ada sunnah, enggak, saya ikut kepada Pak Ustadz, dua-duanya betul, tidak masalah. Oh iya, backsound. Oh iya, tadi ada yang bocor ya. Ya, saya ulangi bahwa sekali lagi at-thariq itu Allah terjemahkan sebagai bintang as-saqib ya, bintang yang al-mudi, yang cahayanya sampai kepada kita kegelapan, ya sampai ke bumi. Bintang itu sampai ke bumi. Nah, di sini di dalam tafsir Unisba disebutkan ada bintang yang namanya Suraya. Bintang ini memberikan isyarat kepada para ahli sehingga bisa tahu cuaca ya, dalam tafsir Al-Marudi An-Najmu Saqib ya. Bisa begitu ya, bintang dihitung-hitung bisa menunjukkan kondisi cuaca, bisa menunjukkan arah, itu bintang ya, dan itu cahayanya sampai kepada kita meskipun dalam kondisi gelap malam. Masya Allah ya. Ini ilmu tentang perbintangan, perbulanan, itu bagian dari ilmu astronomi, ilmu falak. Bagus sekali ya kalau terus kita pelajari, meskipun harus kuat matematikanya ya, karena hitung-hitungannya. Saya ngambil waktu pesantren, ngambil jurusan aliyah, madrasah aliyah keagamaan. Nah, tapi ada pelajaran ilmu falak sebagai muatan lokal di pesantren. Waduh, ada kosinus tangan, padahal tidak banyak belajar matematika ya, ternyata ada kosinus tangan begitu. Nah, tapi akhirnya dihafal saja karena itu digunakan hanya untuk mengambil rumus cara menghitung jadwal sholat. Maaf. Nah, ini dia sekarang ini. Ya. Allah sudah menyampaikan sumpahnya
tentang alam, yaitu diantaranya bintang yang bersinar atori. Apa isi sumpahnya? Ini muksam bihnya, isi sumpahnya. In. Kalau ada in, artinya jika. Nah, kemudian kalau kesananya ada ila, maka artinya tidak. Di sini ilahnya tidak ada, tapi digunakan kata lama. Lama ini punya makna seperti ilah. Ya, lama ini punya makna seperti ilah. Maka in di sini artinya menjadi nafi atau peniadaan. In itu secara asal artinya jika. In jika. Tapi kalau setelah innya ada ilah, maka in berarti nafi, peniadaan, tidak. Ya, di sini ilahnya adalah lama. Lama ini punya makna seperti ilah. Maka in punya arti tidak. In tidak. Kullu setiap. Nafsin jiwa. Lama melainkan. Begitu. Lama maknanya ilah. Kecuali alaiha atas ha jiwa itu hafiz yang menjaga. Gitu ya. Yang menjaga. Tetapi ada juga dalam tafsir Unisbar disebutkan ini dibaca inna. Lamanya menjadi taukid. Maka bacanya inna, tapi di sini pakai hu ya. Tapi kalau inna, maka bacanya begini. Inna kulla nafsin lamma alaiha hafiz. Dalam An-Nasafi. Ya, halaman 330. Inna kulla. Jadi kulla kalau inna. Karena inna mengakan kata berikutnya. Inna itu mengakan kata berikutnya. Inna kulla nafsin lama. Beda nggak artinya? Tidak. Sama-sama memberikan penguatan. Sesungguhnya, kalau pakai inna, setiap jiwa pasti atasnya hafiz penjaga. Ya, ada yang berpendapat dibacanya inna. Dua-duanya boleh? Boleh. Ya, tidak bertentangan maknanya. Ya. In yang kita karena kita membaca riwayat Hafs dibacanya in. In tidak kullu nafsin setiap jiwa lama melainkan alaiha atasnya hafiz penjaga. Ya. Hafizun itu siapa? Hafiz itu apa? Yahrusuha minal afat, yaitu penjaga dari segala bencana. Ya, ya wahwa Allah, dan dia adalah Allah. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia itu, dunia ini penuh dengan bencana. Ya, ada keajaiban enzim begitu ya, bukunya yang pernah saya baca, saya lupa lagi siapa penulisnya. Kalau kita punya penglihatan mikroskopis, mungkin tidak akan pernah mau makan, tidak pernah akan mau minum, karena ada makhluk-makhluk kecil, bakteri segala macam di mana-mana begitu. Ya, udara yang kita hirup saja banyak hal yang berbahaya begitu. Kandungan-kandungan banyak yang berbahaya, banyak racunnya. Jangankan begitu, yang kita makan saja, aduh banyak racun ya Bapak Ibu sekalian, ada karsinogen, ada kotoran, aduh banyak sekali afat. Banyak bencananya yang ada di sekitar kita. Dunia itu memang begitu. Dunia itu banyak bencananya ya, banyak cobaan ujian, banyak bencananya. Siapa yang menjaga? Allah. Kenapa di hidung tiba-tiba ada bulu hidung? Hafizullah, Allah yang menjaganya. Kenapa di perut kita ada fungsi hati? Itu Allah penjaganya. Kenapa? Ini Allah penjaganya. Kita banyak makan racun-racun, ternyata tidak diambil sama tubuh kita, malah dibuang. Dan kita ikhlas membuangnya. Wah, tidak ada perhitungan. Wah, tadi sudah makan sate, satenya mahal lagi sate marangi. Oh, gitu ya. Susah gitu ya, tidak ada cabang kan begitu ya di tulisannya. Kami tidak membuka cabang dimanapun. Nah, berarti kan susah. Kalau mau ke situ harus ke sana, nggak ada cabang dimanapun. Ya. Tapi kalau sudah dibuang. Oh, itu karsinogennya gimana? Bayangkan ya. Dulu ada di SMP kita mengundang ahli gizi, ahli botani, ahli makanan, dosen Unpas, teknik makanan begitu ya. Dijelaskan kan kalau makanan kita itu
ada ini racun, ini racun. Wah Pak, kalau saya lihat begini saya nggak akan makan-makan. Tapi hafiz Allah yang ada penjaga. Kita harus menjaga, iya. Maka makan jangan berlebihan. Begitu ya. Seimbangkan. Kalau sudah makan ini, makan sayuran, misalnya, ya, cukup minum, diseimbangkan. Kita harus berusaha menjaganya. Sisanya, ini dia. Hafiz. In kullu nafsin alaiha hafiz. Setiap jiwa, setiap nafas yang menghirup, yang bernafas, secara bahasa bisa diterjemahkan seperti itu, ada yang menjaganya. Satu itu. Yang kedua, menjaga dari hal-hal yang buruk, sifat godaan syaitan. Ya. Makanya ada di sini punya makna al-hafadhah minal malaikatil ladzina yahfadun 'alaiha. Malaikat yang menjaga. Ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, hafiz ini wa yahsuna ma taksibu min khairin wa syarrin. Yang mencatat apa yang dilakukan nafas jiwa itu, baik kebaikan atau juga keburukan. Dan juga keburukan. Jadi punya dua makna. Yang harus kita syukuri, kita ada penjaganya. Meskipun jangan semuanya diserahkan begitu ya. Kalau begitu mah kita menganggap Allahnya kita tidak ada usaha begitu, tidak ada ikhtiar, menganggap Allah udahlah ada Allah, udah ada Allah, gitu. semuanya begitu. Tapi ikhtiar, kita punya kewajiban ikhtiar, sama-sama kita jaga makanan tidak berlebihan, sama-sama kita menghirup udara yang baik ya. Kalau ada ini tutup pakai masker begitu ya. Ini masih dalam kondisi demikian, pandemi, tutup pakai masker, bagian dari ikhtiar kita. Tetapi apakah yakin masker akan melindungi? Allah yang melindungi. Tugas kita ikhtiar begitu. Yang pertama itu menjaga ya, makan makanan kita kan ada racunnya, sisanya ya kita olahraga biar keluar racunnya. Ya kita minuman seimbangkan. Sisanya Allah yang menjaga. Yang kedua, Allah mengawasi, mengutus malaikatnya untuk mencatat kebaikan dan keburukan. Ini yang harus kita awas, kita ingat, kita sadari. Kalau yang tadi sepertinya tidak perlu kita kasih porsi banyak. Ya, sehingga sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, ada Allah. Tapi yang paling banyak porsi harus kita ingat, harus kita sadari apa? Yang kedua, bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan kita. Kalau baik, dicatat kebaikan itu. Kalau buruk, ini yang harus kita sadari. Catat keburukan itu. Maka yang kedua yang harus lebih ditekankan daripada yang pertama. Pertama itu bentuk syukur kita saja. Ya, udah. Sisanya kita usahakan ikhtiar sebaik mungkin sehingga dicatat sebagai sebuah kebaikan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Mau melakukan apapun berpikir. Pertanyaannya semudah. Kalau saya berbuat begini, Allah ridho atau tidak? Itu saja. Karena khawatir ditulisnya sebagai sebuah kejelekan. Diingat-ingat terus. Ya. Ada penjaganya. Nah ini, untuk yang pertama, ada Al-An'am ayat 61. Wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusulan wa hum la yufarritun. Masyaallah ya. Dan dia mengutus kepada kalian, kita semua, hafazatan, malaikat-malaikat penjaga, idza jaa ahadukum, apabila mereka datang untuk kematian kalian, tawaffathu, mereka mencabutnya, rusulana, utusan kami, wahum la yufarritun, mereka sedikit pun tidak lalai. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi setiap saat ada malaikat penjaga yang kalau Allah perintahkan cabut nyawanya, sedetik pun tidak akan melalaikannya. Saat itu cabut nyawanya. Kapan itu? Kapanpun, kalimatnya la yufarritun. Tidak ada tafrit, tidak ada ifrit, tidak ada lebih sedikit. Detik itu Allah perintahkan, apa yang lebih cepat daripada detik. Saat itu juga. Itu tidak ada daya upaya. Nah, ini Al-Infitor yang kemarin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguh kalian ada malaikat yang mengawasi. Kiroman, mulia malaikat itu, katibin, dan juga mencatat. Kita pernah bahas dalam soal Al-Infitor. Ada yang menjaga. Surat Qaf ayat 17 dan 18 yang kemudian kita mengenalnya sebagai malaikat Raqib dan Atid. Anil yamini wa anis shimali qa'id.
Ada malaikat di kanan dan kiri yang duduk, qa'id. Ma yalfidhu, tidak ada yang dilafazkan, diucapkan min qaulin dari ucapan, illa melainkan ladaihi, bersamanya, di sisinya, raqibun atid, raqib yang mengawasi, atid, atada yang siap, sedia. Ya, raqib yang mengawasi, artinya atid yang siap. Isti'adan. Nah, kita sering mendengar anak-anak ya, kalau isti'adan karena untuk perintah ya, meminta untuk siap, bukan untuk berdiri. Atid, siap. Isti'adan, atid, kalimatnya sama. Yang siap. Raqib, atid. Ya, sehingga dikasih nama malaikat ya. Malaikat raqib dan malaikat atid sebetulnya yang selalu mengawasi dan selalu siap. Weh, cabut nyawa. Wah, udah. Tidak ada kata lama lagi. Siap sedia. Berbuat jelek, tulis. Ya. Tidak ada sedikit pun yang akan lewat. Karena siap sedia. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar ya, yang siap sedia itu yang sudah siap. Pulpennya, bukunya gitu ya. Ketika ini tulis. Nah, itu siap sedia. Nah, itu atid. Itu atid. Nah, ini ada hadisnya doif, tapi ya kita lihat maknanya saja. Ya, kita tidak boleh yakini dari Rasulullah. Ukila bil mu'minina mi'ah wasittuna malakan. Ditugaskan ada 160 malaikat. Yadzubuna anhum ma lam yadur alaihi. Mereka menjaga ya para manusia kama yazubu an qas'atil asal az-zubab, seperti menjaga semangkok madu dari lalat. Ya, diusir-usir sama malaikat. Nah, ini tujuannya karena kalau tidak menjaga, kalau diberikan penjagaan itu kepada hamba, lila nafsihi torfata ain, maka akan luput walaupun kedipan mata. Ya, tofat husyayatin, pasti setan akan menyambarnya. Ya, kalau manusia banyak lalainya, maka malaikat tidak pernah lalai. Ini maksudnya kalimatnya ya. Bahwa manusia itu ya banyak lalainya, sekedip mata saja setan menyambar. Tapi malaikat tidak ada yang lalai. Ya, ini yang dikuatkan. Kalau tadi hadisnya doif, ya, tapi hadis ini disampaikan di berbagai macam tafsir atorik. Maka lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi manusia ada mu'aqibat, malaikat-malaikat yang menjaga. Min baini yadayhi, mu'aqibat yang bersiklus ya. Aqobah itu setelah ya akhir lanjut ya, makanya jumroh Aqobah paling akhir. Balik lagi aja kalau udah di situ. Ya, jangan lagi pulang ke ke Mekah karena besok harus lempar jumroh lagi. Muaqibatun yang kalau sudah selesai balik lagi gitu ya. Bergiliran. Muaqibat. Min baini yadayhi, dari depannya, wa min khalfihi, belakangnya. Yahfazunahu, mereka menjaganya min amrillah, atas perintah Allah. Jadi ada malaikat penjaga yang selalu bergiliran. Ya. Wallazi, ini malaikat, yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang yusalli, memberikan salawat, memberikan rahmat. Allah memberikan salawat juga kepada kita. Ya, alaikum, kepada kalian, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya mendoakan liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Malaikat mendoakan kita untuk kita dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Permasalahannya kita mau atau tidak. Malaikat sudah mendoakan agar kita keluar dari kesesatan menuju terang benderang, keluar dari kegelapan menuju ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak? Sudah doakan. Begitu. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan para malaikat itu di sini Allah, dan kepada orang mukmin Allah Maha Penyayang. Ya, dan yang terakhir Ghafir ayat 7, malaikat ngapain? Alladzina yahmiluna arsy, malaikat ini yang memikul arsy. Kemudian waman haulahu, dan di sekitarnya yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dan memuji Allah, wa yu'minuna bih, dan beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, memohonkan ampun bagi orang-orang beriman. Kita didoakan ampunan oleh malaikat. Bukan kita, mohon maaf, orang beriman. Nah, kita mau tidak jadi orang beriman.
karena lilladzina amanu, orang malaikat yastaghfirun. Bahkan orang-orang mukmin atau orang-orang yang sholat mendoakan kita. Gimana? Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadis sholihin. Ya, ada penjagaan dari orang-orang yang sholat, keselamatan bagi mereka orang-orang yang soleh. Tinggal pilihan kita mau iman, mau soleh atau tidak. Kalau iman dan soleh, maka ini didoakan, dijaga malaikat dari kegelapan, diberikan hidayah kepada cahaya terang benderang. Kemudian didoakan ampunan oleh para malaikat dan juga oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan yang soleh didoakan. Ya, tinggal pilihan kita mau tidak beriman, mau tidak soleh. Bapak Ibu sekalian, itu kiranya pembahasan tema yang sementara atorik begitu ya, dan tentang penjagaan Allah dan juga malaikatnya. Dan oh ya, atorik ini seperti yang pernah disampaikan, surat favorit Rasulullah ketika sholat Isya ya. Rasulullah SAW kalau sholat Isya itu membaca surat-surat as-sama. Kalau tidak idas samaun syaqat, idas samaun fatarat, atau ini was sama'ut tariq, atau was sama idatil buruj. Ini ayat surah-surah as-sama disebutnya. As-sama suka dibaca Rasul ketika sholat Isya. Ini ada keutamaan begitu ya. Ada keutamaan dari surat At-Tariq ini. Di satu tafsir disebutkan pada ada seorang namanya Ahmad Al-Udwani, kalau tidak salah sahabat Rasulullah. Kalau saya tidak salah, iya benar namanya. Nah, ini beliau pernah mendengar Rasulullah membaca surat ini sampai selesai. Tapi beliau masih dalam keadaan musyrik. Ya, Al-Udwani dalam keadaan musyrik. Lalu berangkat ke Taif Rasulullah. Nah, jadi memang masih masa-masa awal ya. Khalid Al-Udwani radhiyallahu an, kemudian dia masuk Islam, dan saking indahnya kalimat dalam surat At-Tariq ini ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Indah sekali kalimatnya. Khalid Al-Udwani ini langsung hafal padahal dia musyrik. Ngerti kan? At-Tariq ini 17 ayat, kalimatnya mudah-mudah begitu, tidak terlalu susah katanya, dan indah-indah. Ia mendengar ketika musyrik, lalu masuk Islam, mukmin, dan dihafal. Ya. Ketika Rasulullah SAW ke Taif, Rasulullah membacakan salah satu surat At-Tariq sampai selesai. Ya. Nah, kemudian sudah pada masa selanjutnya, Al-Udwani ini sudah mukmin, datang ke Taif, menyampaikan apa yang pernah disampaikan, sama surat At-Tariq yang dia hafal. Ya, lalu kemudian Taif pun akhirnya setelah itu ya, ikut Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Itu surat At-Tariq beberapa keutamaannya. Saya kembalikan kepada Ustaz Aisyah. Ya, alhamdulillah hatur nuhun Ustaz Rizal, insyaallah penjelasan ini ya, pertama tuh surat At-Tariq banyak hal-hal yang baru saya ketahui tentang penjelasan, lalu tafsirnya, lalu ada dalil juga yang menyertai tadi, masyaallah tabarakallah. Yang intinya setiap orang, setiap jiwa itu ada yang mengawasi. Tadi juga ada ini ya, ada ayat yang menjelaskan bahwa setiap jiwa itu ada yang bukan membantu, melindungi tadi ya oleh malaikat dari berbagai arah gitu. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau sharing, bertanya, boleh silahkan untuk raise hand ataupun drop di kolom chat ya. Ya, sebelumnya saya mau bertanya Ustaz Rizal. Saya bertanya. Tadi kan ada dari malaikat itu menjaga dari depan dan belakang. Nah, sebenarnya apa yang dijaga gitu? Dijaga dari apa gitu? Serangan apa atau gangguan apa yang sebenarnya datang dari depan ataupun dari belakang? Lalu kenapa tidak dari atas dan dari bawah gitu? Nah, itu dulu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustaz Faisal. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Ada
ayat Al-Quran yang bahwa setan itu akan senantiasa menggoda min baini aidihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an shimalihim. Setan itu akan menggoda dari 4 arah kalau di sini, depan, belakang, kiri dan kanan. Ya, akan menggoda. Ya. Sama kalimatnya tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah. Ini pun korelasi ya. Kalau di sini mungkin hanya ladaihi yang di ayat ini, tapi kemudian di bawahnya yamin shimalnya ada di Raqib Atid, surat Qaf. Ya, malaikat akan menjaga, ada malaikat muaqibat yang mimbaini yadaihi wa min khalfihi. Kalau di surat Qaf, an yamin washimal alaiha raqibun atid, ada penjaganya. Menjaga dari apa? Sama seperti yang tadi disampaikan. Pertama, menjadi penjaga agar terhindar dari godaan setan. Ya, terhindar, malaikat ini berjuang terus untuk menghindarkan godaan-godaan setan. Jangan sampai godaan setan itu berhasil. Sisanya bagaimana? Hawa nafsunya nanti, manusianya. Malaikat sudah berusaha untuk menjaga itu. Ya, tinggal hawa nafsu manusianya mau mengarah kemana? Mau nafsu yang tenang, kemudian ikut taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga berarti mengawasi. Ya, menjaga arti yang kedua mengawasi. Mengawasi setiap gerak manusia, mencatatnya, siap sedia begitu. Oleh malaikat-malaikat ini. Sekali lagi, dua makna ini punya arti yang berkorelasi. Allah mengutus malaikat untuk menjaga hambanya dari parahnya godaan setan. Bahkan kalau di surat Al-Mulk sampai dilempari ya, apa kalimatnya? Kan dilempari, sehingga bintang-bintang itu dilempari dalam surat Al-Mulk. Itulah setan itu mencari celah pada manusia. Ya, maka ketika kita tidak sesuai dengan tadi, tidak beriman, tidak soleh, itu kan yang dijaga malaikat, yang didoakan malaikat. Maka hawa nafsunya tidak terlatih untuk mengikuti cahaya Allah. Akhirnya jarak sekian saja tergoda begitu ya. Ya, setan itu menggodanya dari jarak sekian, kalau ada malaikat tergoda. Kalau tidak ada penjaga, wah Allah alam gitu. Godaan setan akan lebih banyak menggoda dengan segala tipu dayanya. Itu pertama, malaikat menjaga dari godaan setan sekaligus mengawasi gerak langkah hamba-hambanya atau manusia-manusia seperti kita. Kemudian kenapa tidak ada atas dan ke bawah? Sama, di godaan setan pun tidak ada atas ke bawah. Ini menunjukkan kalau berkaitan dengan ke atas, yaitu memohon kepada Allah, menghamba kepada Allah, maka itu jadi penolongnya. Sudah ada penjaga depan, di belakang, di kanan dan kiri, ya, dari malaikat dalam surat Al-An'am dan surat Qaf ya. Maka berikutnya tambah apa? Menghamba kepada Allah, memohon kepada Allah ke atas. Kalau ke bawahnya perbanyak sujud. Ya. Maka abdu aqrabu abdu baina rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling terdekat antara hamba dan Robnya ketika dia sujud. Maka perbanyak sujud dan perbanyak memohon kepada Allah. Berdoa dalam hal ini. Nah, itu jadi penguat, penjaganya. Karena Allah mengutus malaikat, ya bukan berarti Allah tidak mampu, ya, tetapi ini untuk menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Ya, sehingga kita dijaga, sisanya kita pun harus menengadah kepada Allah yang di atas dan juga harus banyak sujud, sholat. Ya. Sholat ini menjadi penegak agama dan juga penegak keimanan kita. Makanya kalau sholat itu sampai digambarkan tidak sholat kafir, kan? Ya, bainal kafir as-sholah, al-ahdu al-farqu bainal kafir as-sholah. Pembeda orang kafir itu ya sholat. Maka sholat ini itu sujud diantaranya ke bawah sebagai penegak, ya, perlindungan gitu. Gitu Ustaz Faisal, makanya tidak ada yang ke atas yang ke bawah ya, sama dengan godaan setan. Nanti mungkin ayat saya lihat mereka menggodanya kiri kanan depan belakang, ke atasnya berarti kita harus makin banyak memohon kepada Allah, ya,
Jangan sampai udahlah, malaikat juga mendoakan istighfar buat kita, udahlah malaikat juga mendoakan kita agar tidak tersesat dalam kegelapan, dalam kezaliman. Nah, tidak bisa begitu. Ada dua sisi yang kosong dan itu harus kita isi. Ke atas terus menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan pada Allah. Ke bawah perbanyak salat kita. Perbanyak sujud kita dengan banyak salat. Allahumma shalli ala Faisal. Ya, Masya Allah. Bisa atau pertolongan Allah datang dari atas itu. Ya. Pertolongan Allah dari atas. Masya Allah. Oke. Turun tarisan. Ini lanjutnya ada dari Bu Titik. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, dari penjelasan tadi jelaskan bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Nah, sekarang banyak orang yang suka bahas tentang khodam, seperti yang suka diperagakan oleh salah seorang transgender. Khawatir ini jadi menyesatkan juga. Sebenarnya konsep khodam dalam Islam itu seperti apa? Ustaz, atur nuhun, Masya Allah. Ya, ini sering waktu saya SD, Ustaz, saya sering dengar hodam cenah. Awas eta mah aya hodamna bisi ditenggel, bisi ngaceleng cenah gitu, Ustaz, dulu mah. Apakah benar? Silakan, Ustaz. Insyaallah. Ya, syukran Ustaz Faisal. Bu Titik, ya. Kalau khodam ini sudah terkategori musyrik. Kita punya penjaga malaikat, tadi disampaikan, boleh nggak kita minta penjagaan kepada malaikat? Tidak boleh. Jadi malaikat menjaga kita, itu perintah siapa? Allah, bi'amrihi tadi kan. Wa yahfazuna, mereka menjaga itu bi'amrihi, atas perintah Allah. Kita minta kepada malaikat, tidak boleh. Khodam itu minta penjagaan bukan pada Allah. Maka ini sudah syirik. Ya. Dan penjagaannya kan yang sifatnya bukan apa ya? Kadang-kadang sifatnya yang justru di luar nalar kita. Ya, menjaga khodam itu ya. Macam-macam lah penjagaannya. Ya, bisa jadi bentuk pukulan fisik begitu atau lebih yang lain supaya orang tidak ada yang iri ya. Nah, itu begitu ya. Ya, yang sifat-sifatnya itu bermusyrik, tidak boleh punya khodam. Jadi kita punya khodam, udah punya malaikat, tapi kita tidak boleh minta malaikat. Tugas kita tadi terus memintanya kepada Allah. Malaikat sudah bergerak atas perintah Allah, kita ikuti. Dan khodam ini yang ada diyakini oleh luaran, khodam itu kepada makhluk jin. Ya. Dalam surat Al-Jin juga disampaikan kan, wa minal ladzina wa minar rijali minal insi ya'uzuna minar rijali minal jinni. Ada seseorang dari golongan manusia yang minta perlindungan kepada jin. Jin diberikan. Ya, di ayat itu jin memberikannya. Sehingga ya ada orang yang punya khodam seperti diceritakan, jadi punya kemampuan khusus, sementara orang lain tidak punya. Diberikan dengan izin Allah, diberikan. Tapi bagaimana? Syirik. Innallaha la yaghfiru dzunuba. Itu kerugiannya. Dosa kita yang tidak akan terampuni, diantaranya apa? Syirik. Jadi khodam ini, nah saya nanti belum tahu nih diperagakan seperti apa, tapi khodam ini syirik ya, tidak boleh. Kalau khodamnya manusia dalam bentuk bodyguard begitu ya, nah itu tidak masalah. Saya terkenal nih karena banyak orang yang, nah itu kan bagian dari ikhtiar, itu mau bodyguard, udah saya minta, saya kasih gaji, nah gitu ya, tidak masalah. Ini khodam itu bukan hal-hal yang seperti itu ya, lebih kepada kekuatan yang di luar akal sehat, dan ini termasuk syirik. Kalau kita minta untuk orang menjaga kita ya, untuk bantu menjaga kita, itu tidak apa-apa, itu bagian dari ikhtiar manusia ya, sambil kita juga memohon perlindungan pada Allah. Begitu Ibu, jadi khodam ini syirik ya. Kita udah ada khodam, tapi kita tidak boleh meminta kepada khodam kita, malaikat ya, dalam arti ya. Dan khodam itu secara arti bahasa artinya pelayan. Ya, raja itu disebutnya khodimul haromain, ya, pelayan. Beda ya. Kalau kita hafiz, diantaranya ada malaikat, dan hafizul a'la wal akbar ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau khodam
pelayan. Jadi dia bukan hanya menjaga, tapi minta ini, minta itu, dan ini adalah bagian dari kesyirikan yang diharapkan oleh jin kepada manusia agar manusia ikut sama-sama tersesat dan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi khodam syirik dalam Islam tidak boleh. Oke, Masya Allah. Itu ya, seperti itu ya Bu Titik ya. Oke. Tapi saya jadi penasaran Ustaz, kenapa tidak kan tadi dijelaskan kalau minta tolong ke manusia ikhtiar gitu ya. Apa bedanya minta tolong sama jin, kan sama-sama minta tolong gitu ya. Apakah karena memang jenis makhluknya berbeda gitu, karena jin dan manusia itu berbeda, atau faktor apa saat yang jadi tidak memperbolehkan tawanu sama jin gitu? Iya. Ya. Paling ketara itu betul. Jin itu punya kewajiban sama untuk beribadah kepada Allah, dan jin ada dimensi yang lain, ya. Jin itu ada dimensi yang lain yang tidak sama dengan kita, ya. Dan jin, ya, ini karakteristiknya disebutkan dalam surat Al-Jin, fazaduhum rohako, keinginannya untuk senantiasa menyesatkan atau membuat orang itu tergelincir dalam keburukan begitu, dalam kejelekan, ya. Fazaduhum rohako, mereka inginnya itu. Makanya satu, tidak boleh meminta jin karena itu beda dimensi, mereka makhluk gaib, kita makhluk tidak gaib begitu ya. Tapi gaib jin itu gaib yang berbeda dengan Allah dan para malaikatnya, ya. Sehingga tidak boleh, ya, kita seperti minta tolong tapi tidak ada orangnya kan, secara akal juga tidak masuk akal, ya. Susah untuk bisa melakukan pembantuan itu. Misalkan begini, ini tidak boleh, misalkan ada orang yang meminta tolong tapi tidak ada orangnya, oh ya nanti saya kirim ya, nah begitu ya, itu kan kecuali doa, wasilah doa. Kita wasilah kepada orang meninggal saja kan, nah meskipun ada ikhtilaf, termasuk yang tidak boleh wasilah kepada yang sudah meninggal karena sudah beda alam, ya. Meskipun ini ada ikhtilaf, ada beberapa yang membolehkan kalau itu Nabi Muhammad, ya. Kalau kita wasilah kepada Nabi Muhammad kan kita minta syafaat juga kepada beliau wasilahnya, ya. Tapi secara umum kita wasilah kepada yang sudah meninggal tidak boleh. Kita ziarah kepada, oh ini tuh kakek saya, dulu kakek saya soleh banget dan sangat dihormati. Datang kuburannya, kakek tolongin saya, boleh tidak? Tidak boleh. Sudah beda alam, beda dimensi. Tidak boleh. Jin pun demikian, ya. Kalau gaib yang beda dimensi tidak boleh. Kedua, ditambah jin itu kalau sudah berhubungan dengan jin, jin itu akan fazaduhum rohako. Ini garis bawahnya, ya. Saya bahkan pernah menyampaikan di anak-anak ketika membahas surat Al-Jin ini, menyampaikan dengan ceritanya siapa itu, meskipun saya bilang tidak boleh percaya ya indigo, jangan percaya indigo gitu ya. Saya bilang begitu. Udah aja keakuran saja. Siapa perempuan yang indigo itu, ya, dia bikin film, kemudian diceritanya anak-anak kecil udah bisa lihat teman-temannya, ada 3 temannya itu kan. Rita Saraswati, Nah, Ustaz. itu betul ya, Saraswati itu kan. Di filmnya saya bilang kalau itu iya nyata, ini sebagai bentuk bukti saja. Di filmnya itu karena saya juga nonton untuk ambil hikmahnya ya. Si anak perempuan itu diajak oleh teman-temannya yang katanya bukan dari dunia ini untuk lompat rumah kan, untuk bunuh diri. Ya itulah jin. Saya bilang begitu. Kalau kita berteman dengan jin, siap-siap dilompat, dibuat buruk begitu. Fazadahum rohako. Itu Al-Jin ayat 6. Makanya udah jangan berteman. Jangan berteman. Kalaupun mau berteman, kita yang, janganlah, kita belum tentu punya iman yang kuat. Kayak Rasulullah punya teman jin, makanya ada masjid jin, Rasulullah yang mengambil baiatnya. Ya, kamu mau taat sama saya, ikuti saya. Nah begitu. Kita kalau sudah punya iman kayak Rasulullah, tauhidnya kayak Rasulullah, boleh. Kamu harus baiat ke saya, kan begitu. Harus tunduk patuh ke saya. Rasulullah itu kan ada masjid jin di Mekah itu, di daerah Mahbas jin. Ya. Kalau sudah punya keimanan begitu, kalau kita mungkin belum tentu masih dalam taraf ke sana, maka udahlah, jangan meminta tolong kepada jin. Karena fazaduhum rohako. Jadi dua alasannya, karena sudah beda dimensi, kita tidak minta kepada yang gaib, bahkan wasilah kepada yang sudah meninggal saja tidak boleh. Kalau minta wasilah kepada yang masih hidup, tolong doakan saya ya, kepada yang masih hidup. Ya, itu boleh. Kemudian yang kedua, ditambah jin itu selalu membawa kepada kedurhakaan.
ya, fazaduhum rohaqo, kalau kita meminta bantuan kepada jin. Meskipun itu sama-sama makhluk Allah. Ya, meminta tolong ya. Nah, dalam hal ini minta tolong, minta bantuan tidak boleh. Kalau masih hidup, kalau sama manusia masih hidup itu bagian dari ikhtiar, ya. Tapi bukan juga bergantung, ya. Tetap minta tolong kepada Allah. Makanya kalimat dalam bahasa Arab itu kalimat bagusnya, kalimat tauhidnya, kalau minta tolong itu, Ustadz Faisal, saya minta tolong kepada Allah dengan wasilah Ustadz Faisal, tolong ambilkan buku. Nah, gitu bagusnya. Kalimat tauhidnya itu. Saya minta tolong pada Allah melalui Ustadz Faisal untuk ambilkan buku. Itu kan kepanjangan, ya. Sisa yang pertama tadi kita yakini, kita menghamba kepada Allah, minta bantuan kepada sesama kita, itu bagian dari ikhtiar, ya. Bukan berarti tadi betul-betul menyandarkan diri kepada manusia. Wallahu a'lam. Oke, turun Ustaz Rishan atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, karena jam sudah 6.31, mungkin kita cukupkan ya Ustaz Rishan ya untuk pertemuan kita pagi hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali dari Ustaz Rishan ada penutup, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Faisal, Bapak Ibu sekalian, mujahidah rahimakumullah. Ini baru tema awal, kita masih ada sisanya, tadi sampai ayat 3 ya. Ayat selanjutnya kita akan bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan isti'anah wal qudrah, pertolongan dan juga kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di pertemuan kali ini menguatkan pada tema yang diangkat, kita setiap diri kita ada penjaga. Penjaga itu dua, penjaga dari hal-hal yang buruk, penjaga yang senantiasa mengawasi. Untuk yang pertama, ini bagian dari tafakur kita, sehingga kita harus bersyukur untuk terus berbuat baik. Jangan terlalu banyak fokusnya. Tapi fokus yang kedua, penjaga yang mengawasi. Sehingga kita harus hati-hati dalam berbuat. Kalau perlu tanya, kalau berbuat begini Allah ridho atau tidak. Terus dicek. Jangan sampai kita melakukan yang Allah tidak diridhoi, sementara di samping kiri kanan kita ada penjaga yang siap sedia mencatat setiap hal yang kita lakukan. Sebagai bentuk kehati-hatian kita dan sebagai bentuk keyakinan kita, kita hanya bersandar kepada Allah, kita hanya memohon kepada Allah, tanpa kehendak dan kekuasa Allah kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya bersandar kepada Allah sebagai bentuk iman kita. Berikutnya kita harus menjaga diri kita agar tidak sampai tergelincir dalam keburukan karena merasa tidak diawasi. Ini pengawasan yang lebih baik, ya. Jangan sampai kita hanya berani diawasi, ya, berbuat baik karena kenapa? Ada pimpinan yang mengawasi. Nah, ini kita coba latihkan. Bukan hanya karena itu, ya. Kenapa kamu mau berrajin-rajin? Takut tuh ada pimpinan. Nah, mudah-mudahan tidak karena itu sekarang kita. Kenapa? Karena kita yakin ada yang lebih mengawasi dan senantiasa mencatat semua itu. Maka kita lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara kasat mata pimpinan atau yang lebih kita muliakan tidak mengawasi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saja mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kehilafannya. Wa'afu minkum wastaghfirullahi wa lakum billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jannah Rishan atas materinya hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan dari DPU. Yang pertama, kami perlu menyampaikan pengumuman untuk unit terbaik di bulan Zulqa'dah, Masya Allah ya. Unit terbaik di bulan Zulqa'dah jatuh kepada TK2, Masya Allah. TK2 Darul Hikam. Ada di sini teman-teman TK2, Bapak Ibu guru. Nah, ini ya, TK2 Darul Hikam dengan kehadiran 85%, Masya Allah. Oke, ini jadi motivasi ya Bapak Ibu untuk bisa saling mengajak nih di pagi hari subuh Sabtu ya untuk Pembinaan Ruhudin. Silahkan untuk bersama-sama. Jangan lupa absen juga supaya terekam, dan ini apresiasi dari kami untuk TK2 Darul Hikam yang telah mencapai kehadiran yang paling tinggi ya di bulan Zulqa'dah kemarin. Sekarang bulan Zulhijjah ya. Oke. TK2 itu siapa kepala sekolahnya?
Butin. Bu Tin ya, Masya Allah ya. Jazakumullah Jannah, Bu Tin dan tim yang telah hadir dan istiqomah ya di bulan Zulqa'dah. Selanjutnya kami sampaikan juga selama ini ya, ini rekapitulasi selama pertama kali ada ada aplikasi Mekah ini. Ini pertama kali kita rekap ada 5 guru yang memiliki penggunaan aplikasi paling banyak gitu ya, pengguna aplikasi paling banyak selama aplikasi ini dimunculkan, karena di dalam aplikasi ini ada ini ya Bapak Ibu, ada form untuk amalan yaumiyah gitu ya, bukan ininya ya, kita tidak mengambil poin amalan yaumiyahnya itu untuk Bapak Ibu sendiri-sendiri masing-masing, tapi kita ambil jumlah berapa kali digunakan selama kurang lebih dari bulan Februari Maret ya waktu itu ya aplikasi ini muncul, sampai bulan Juli ini sudah ada 54 kali. Bu Lina, apakah ada Bu Lina? Ada Bu Lina, ada Ibu Siti Saada, ada Bu Enik, ada Bu Nani dan Bu Imas ya. Itu dari Bu Lina dari primary, Bu Siti Saada dari TK 1, Bu Enik dari SMP, Bu Nani TK 2 dan Bu Imas dari TK 1. Masya Allah tabarakallah ya. Ini sebuah apresiasi dari kami untuk Bapak Ibu yang telah menggunakan aplikasi Mekah secara rajin rutin dengan presentasi paling banyak. Selanjutnya kami ingin mengapresiasi juga kepada Bu Ati. Apakah di sini ada Bu Ati? Miss Ati ya, Bu Ati dari Kepala Sekolah DIS Primary. Mohon Ustadz. Hatur nuhun Bu Ati yang telah ini ya, kami mengapresiasi sekali atas kontribusinya kemarin di acara Self Venture. Mungkin sedikit informasi acara Self Venture ini ya kemarin camping ya yang dilakukan oleh teman-teman kemarin DPU, dan mayoritas yang hadir gitu ya ikut adalah dari sekolah DS Primary. Jazakumullah Jannah, Bu Ati hatur nuhun atas kontribusinya menghadirkan anak-anak primary. Hatur nuhun. Sami-sami. Iya. Insyaallah ini desain-desain ini nanti akan kami sampaikan di grup ya, mungkin untuk cenderamata dari kami. Mungkin tidak tidak seberapa gitu ya apresiasi ini, cuma ini bentuk perhatian kami, semoga menjadi amal jariah buat Bapak Ibu yang terlibat. Baik, itu saja Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah bil jannah kepada perguruan juga yang telah mempercayakan pembinaan ruhul ini kepada DPU, semoga istiqomah dan silakan untuk mengabsen jangan lupa, dan barangkali ada Bapak Ibu yang hendak untuk berinfak di 10 hari awal Zulhijjah ini, silahkan untuk berinfak di rekening DPU yang telah tertera di grup-grup masing-masing. Jazakumullah bil jannah. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bersama baca alhamdulillah rabbil alamin. Wa kafirul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eid Mubarak pada Bapak Ibu yang melaksanakan Idul Adha pada hari ini dan juga yang melaksanakan esok hari, semoga berkah dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Jazakumullah bil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun sadayana.